Otherwise, they'll try to resuscitate. I didn't have a choice. Of course you had a choice. Halo teman-teman Ruang Selfie, ayo kita lanjut part kedua dari review film yang berjudul Playdate. Di part pertama sebelumnya, Playdate Movie memulai cerita dengan memperkenalkan tokoh Chloe dan TJ, dua bersaudara yang saling bekerja sama untuk masuk ke ruang mayat guna mencari bukti berupa HP milik TJ yang baru saja dia gunakan untuk melakukan kejahatan konyol bersama Ross. Namun saat Chloe berhasil masuk ke ruang mayat, dia menemukan cerita lain dari sosok koroner yang ternyata telah melakukan kejahatan ilegal dengan memperjualbelikan organ tubuh manusia kepada seorang mafia di pasar gelap. Jadi, bagaimana kelanjutan cerita Chloe saat melihat cerita lain dari ruang mayat ini? Ayo kita menonton review film part kedua dari film Playdate ini. Semoga kalian suka. Setelah Chloe mengetahui kebenaran dari ruang mayat tersebut, Chloe menemukan sosok mayat yang ditutupi oleh kain putih yang tidak lain adalah Ross, mantan kekasihnya yang dia kira telah tewas tertembak. Namun tiba-tiba Chloe terkejut saat Ross yang dikira telah mati ternyata masih hidup. Dan pada saat itu Chloe memeriksa tubuh Ross dan kembali dia tahu bahwa salah satu organ milik Ross telah diambil paksa oleh koroner, si dokter penjaga kamar mayat tersebut. Mendapati kenyataan bahwa mantan kekasihnya tersebut masih hidup, singkat cerita Chloe pun berjanji kepada si mantan akan menyelamatkan dia dari ruang mayat ini setelah dia mendapatkan kunci untuk membebaskannya. Adegan kemudian berganti kepada koroner yang berada di sebuah ruang mayat di mana dia hendak melakukan operasi untuk mengambil paksa organ mayat yang sudah dia siapkan. Dia meletakkan handphone, jam tangan, dan kunci di atas sebuah meja tanpa dia sadari bahwa pada saat itu dia sedang diperhatikan oleh Chloe yang hendak diam-diam mengambil kunci milik si penjaga tersebut. Dengan penuh sangat hati-hati dan ketakutan, Chloe akhirnya bisa mengambil kunci ruangan yang diletakkan oleh koroner di atas sebuah meja. Setelah mendapatkan kunci tersebut, Chloe pun segera berlari menuju ke ruangan di mana dia akan menemui kembali mantan kekasihnya untuk segera membebaskannya. Namun rupanya untuk membebaskan Ross dari ruang tersebut dan tempat tersebut bukan hal yang mudah. Ross yang sudah terluka akibat operasi ilegal yang dilakukan oleh dokter tersebut membuat Ross harus berjalan dengan tertatih-tatih. Namun sialnya, rencana untuk melarikan diri dari tempat tersebut ketahuan oleh koroner yang akhirnya menyadari bahwa kuncinya telah hilang diambil oleh salah satu orang yang menyusup ke ruangannya. Dengan memantau CCTV yang berada di ruang kontrol, akhirnya koroner mengetahui bahwa memang ada penyusup yang mencoba untuk melarikan diri dari tempat tersebut dengan membawa salah satu mayat yang hendak dia operasi. Sementara itu, saat Ross dan Chloe mencoba untuk keluar dari ruangan tersebut, mereka pun menyadari bahwa mereka telah ketahuan oleh koroner. Namun Chloe masih mencoba terus untuk bisa menemukan kunci yang pas agar bisa melarikan diri dari tempat tersebut. Namun sialnya, sebuah semprotan asap mengenai wajah Chloe dan Ross yang membuat mereka tidak sadarkan diri. Dan singkat cerita, Chloe yang sudah tertangkap oleh si koroner ini tersadar dari pingsannya dan mendapati dirinya diikat di atas sebuah ranjang. Tidak jauh dari tempatnya tersebut, dia melihat mantan kekasihnya telah terbaring tidak sadarkan diri bersiap hendak dioperasi oleh si koroner tersebut. Chloe melihat bagaimana koroner sedang bersiap untuk melakukan operasi paksa untuk mengambil ginjal milik Ross yang sudah tidak sadarkan diri. Chloe mencoba untuk berbicara berharap koroner berubah pikiran agar tidak jadi mengoperasi ilegal si mantan kekasihnya tersebut. Namun koroner tidak terpengaruh sama sekali. Malah kembali dia meyakinkan si mantan pacarnya ini bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang mulia
demi bisa menyelamatkan nyawa orang lain yang lebih berharga daripada Rose yang terlihat seperti gelandangan. Setelah melakukan operasi paksa dan singkat untuk mengambil ginjal milik Rose, dia ditelepon oleh seseorang yang tidak lain adalah anak dari koroner, yakni seorang perempuan. Pada saat itu, anaknya tersebut meminta ayahnya segera pulang. Namun dengan drama melankolisnya, koroner mengatakan bahwa dirinya harus lembur di rumah sakit demi menyelesaikan tugas-tugasnya. Drama ini kemudian didengar oleh Chloe yang tidak menyangka bahwa ternyata koroner adalah seseorang yang bermuka dua yang tidak terlihat jahat di depan mata keluarganya. Adegan berlanjut saat Chloe mencoba untuk melepaskan diri dari ikatan yang mengikatnya di sebuah meja operasi. Dengan menggunakan alat yang ada, Chloe berhasil melepaskan diri dari ikatan tersebut. Chloe pun berlari menuju ke sebuah ruangan yang aman agar tidak dikejar oleh koroner, di mana dia kemudian masuk ke sebuah ruangan yang seharusnya ruangan ini adalah ruangan yang dia cari-cari sebelum dia masuk ke ruang mayat yang lainnya. Sebuah ruang bukti di mana dia hendak mengambil HP milik adiknya yang berada di ruangan ini. Dan pada waktu itu akhirnya Chloe pun berhasil menemukan sebuah kotak yang berisi barang bukti kejahatan yang dilakukan oleh adiknya TJ bersama mantan kekasihnya bernama Rose tersebut. Namun tidak lama kemudian sosok laki-laki lain masuk yang tidak lain adalah koroner yang mencoba mencari keberadaan Chloe yang bersembunyi di ruangan tersebut. Namun siapa sangka pada waktu itu Chloe berhasil mengambil salah satu senjata milik Rose yang dia acungkan kepada koroner. Pada waktu itu terjadi percakapan di antara keduanya. Dia menyadari bahwa senjata yang digunakan oleh Chloe tersebut adalah senjata mainan yang sama sekali tidak bisa membuat orang terbunuh. Kemudian terjadilah kejar-mengejar antara Chloe dan koroner di ruang mayat yang sangat sepi tersebut. Merasa kesulitan menemukan Chloe yang bersembunyi di salah satu ruangan tersebut, koroner pun membuka HP milik TJ dan menemukan identitas milik keduanya. Namun Chloe juga tidak menyerah kepada koroner. Dia pun kemudian melakukan cara lain untuk mendapatkan Chloe dengan menggunakan anjing pelacak agar bisa menemukan jejak Chloe yang bersembunyi di salah satu ruangan di tempat tersebut. Dan bagaimanakah cerita ketegangan selanjutnya dari review film Playdate ini? Silahkan kalian nonton di part ketiga dari review film Ruang Selfie kali ini, part ketiga.